Yang ketiga, karena ini haulnya Habib Ali, maka kita kupas sedikit tentang mahalul qiyamnya. Asyraqal kaunub tihaja biwujudil Mustafa Ahmad. Jadi yang pertama kali mengadakan upacara penghormatan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah alam raya. Jadi manusia ada yang paham, ada yang tidak, tapi alam semesta ini paham. Dia paham bahwa Kanjeng Nabi Muhammad telah dilahirkan. Asyraqal kaunub tihaja. Bersinar alam raya ini dengan sangat gembira dengan wujudnya Nabi Muhammad SAW. Di antara kegembiraan alam itu, alam di saat itu tidak terima jika ada kekuatan yang diagungkan selain Gusti Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita dengar di kitab-kitab Maulid, saat itu semua berhala jatuh. Tanduk-tanduk berhala patah. Berhala itu ada tanduknya, patah. Api yang disembah mati. Terus danau yang tidak pernah kering jadi kering. Jadi semua yang diagungkan selain Gusti Allah, alam semesta tidak terima untuk menyambut lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wali ahlil kauni unsun wasururun qad tajaddad, dan seluruh penduduk alam semesta unsun merasa bahagia, wasururun qad tajaddad, dan senang qad tajaddad yang selalu baru, selalu baru. Ini perlu saya sampaikan karena rasa cinta itu butuh disuburkan dengan sesuatu yang baru. Contoh, kamu membaca Sintudurar mungkin sudah biasa, ya. Ketika kamu bosan, yang namanya manusia pasti ada bosannya. Ketika kamu bosan, kamu ganti kitab maulid yang lain. Itu cara untuk memperbarui rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena itu istilah istiqomah, ya, ini yang mungkin orang sering gagal paham. Istiqomah itu jangan terfokus pada materinya, tapi terfokus pada judulnya. Contoh, kamu tahun ini kamu rajin membaca sholawat fatih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ulika wal khatim lima sabaqa, sampai akhir. Setahun kemudian kamu bosan. Yang namanya orang pasti ada bosannya. Terus tahun berikutnya kamu dapat ijazah lagi, baca sholawat qamaril wujud. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yaum, sampai akhir. Terus setahun berikutnya kamu bosan lagi, kamu dapat sholawat Nuril Anwar. Allahumma sholli ala Nuril Anwar. Itu kamu disebut istiqomah apa tidak? Ayo, sikap kamu yang seperti itu dianggap ditulis dengan judul istiqomah apa tidak? Istiqomah. Kalian jangan fokus pada materinya, jangan fokus pada sholawat fatihnya, sholawat Qamaril Wujud atau sholawat Nurul Anwar, tapi fokus pada judulnya. Judulnya adalah kamu istiqomah membaca sholawat. Itulah salah satu hikmah kenapa Gusti Allah memberikan ibadah sunnah yang begitu banyak. Oke. Itu hikmah Gusti Allah memberikan ibadah sunnah yang begitu banyak. Supaya apa? Supaya cintamu selalu bersemi kembali. Ketika sudah mau layu, ganti. Jadi kalau bisa itu sunnah-sunnah diratani. Setahun ganti sunnah yang lain, setahun ganti sunnah yang lain. Itu dalam rangka cinta yang mau layu akan bersemi kembali. Ya, itu wasururun qad tajaddad. Karena itu kemarin ketika kita bikin konten sama Ma'had Qudsiyah dan saya baca kitab Maulid baru karya Mbah
Nawawi saya sampai lupa diri. Biasanya yang tak baca singkat-singkat itu tak baca banyak banget. Karena banyak sekali sesuatu yang baru yang membuat cinta saya kepada Kanjeng Nabi bersemi kembali. Itu wasururung qad tajaddad. Satu lagi. Fatrabu yahlal mathani. Wahai orang-orang yang ahli Al-Qur'an. Kita semua ahli Al-Qur'an. Fatrabu. Berbahagialah. Berbahagia, fatrabu itu berbahagia yang sampai apa ya? Hampir lupa diri. Jadi bahagia tapi sampai apa itu? Di tingkat yang lupa diri. Fahazarul yumni gharrat. Maka burung-burung keberuntungan sudah mulai berkicau. Wastaldhi'u bijamalin. Ambillah cahayanya Kanjeng Nabi. Jangan sampai terlewat. Cahayanya Kanjeng Nabi ambillah. Ini pernah ada sebuah hadis ketika Kanjeng Nabi Muhammad dan para sahabatnya sedang berduduk, sedang bermajelis. Terus ada seseorang yang datang dan orang itu tanya, yang Nabi Muhammad yang mana? Yang Nabi Muhammad yang mana? Dia tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena pada saat itu para sahabat sedang mengambil cahayanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga dalam ruangan itu cahayanya sama. Jadi para sahabat sedang mengambil cahayanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga sahabat yang baru datang tadi bingung, ini yang Nabi Muhammad yang mana? Karena pada saat itu makamnya sedang makom transferan cahaya. Nah, ini Mbah Yanis paham ini, bagaimana transferan cahaya. Faqafil husni tafarrat. Kanjeng Nabi Muhammad bagusnya tak tertandingi, tafarrat. Ini yang ingin saya singgung sedikit supaya kalian tidak gagal logikanya. Kanjeng Nabi Muhammad bagusnya tak ada tandingannya. Seperti yang diterangkan di kitab Maulid ini dan yang manapun, kita tahu bahwa Kanjeng Nabi Muhammad ketika lahir tubuhnya bercahaya. Sepakat? Yakin? Yakin ya. Tubuhnya bercahaya. Diterangkan cahayanya tembus sampai Rom, sampai langit, sampai benteng Romawi melihat cahaya itu. Ketika ada yang berusaha berlogika seperti ini, kalau Kanjeng Nabi bercahaya, lah dibunuh musuh-musuhnya, ya. Kalau ada yang berlogika seperti itu, kalau Kanjeng Nabi bercahaya, pasti dah diburu musuh-musuhnya. Lalu orang itu berlogika, berarti Kanjeng Nabi tidak bercahaya. Karena kalau bercahaya, Kanjeng Nabi akan dibunuh musuh-musuhnya. Jawabannya, apalagi Kanjeng Nabi, ketika Nur Muhammad pindah di punggungnya Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah itu bapaknya Kanjeng Nabi. Diterangkan dalam kitab Maulid, Sayyid Abdullah pada saat itu adalah pria yang paling mempesona di dataran Arab, sehingga setiap wanita setiap hari itu duduk di pinggir jalan hanya untuk melihat Sayyid Abdullah. Tahu banget. Sampai suatu ketika Sayyid Abdullah itu pusing dengan sikapnya cewek-cewek tadi. Terus matur datang Sayyid Abdul Muthalib, "Pak, ini gimana ini, Pak? Gak beres ini. Dah, kamu pergi berburu ke hutan." Sayyid Abdullah berburu ke hutan ditemani Sayyid Wahab. Sayyid Wahab itu bapaknya Sayyidah Aminah. Ketika di hutan ternyata ini belum Kanjeng Nabi loh, baru bapaknya tok ini. Ternyata di hutan sudah ada pasukan Yahudi yang menghadang mereka berdua. Lalu Sayyid Wahab bertanya, "Kalian mau apa?" "Saya mau membunuh Abdullah." "Kenapa kamu membunuh Abdullah?" "Karena kami tahu, kami dapat melihat cahayanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam diri Sayyid Abdullah." Itu belum Kanjeng Nabinya, baru bapaknya saja itu sudah mau dibunuh orang-orang Yahudi. Ya. Terus apa yang terjadi?
Kenapa kamu mau membunuh Abdullah? Apa salahnya? Karena dia sedang menggendong Nur Muhammad, Nabi akhir zaman yang akan menghancurkan agama kami. Muhammad akan menghancurkan berhala kami. Muhammad akan menghancurkan kekuasaan kami. Kamu tahu dari mana? Dari kitab-kitab suci kami. Lalu Sayyid Wahab berkata, jika itu sudah diputuskan oleh kitab suci kalian, maka hal itu pasti akan terjadi. Oke. Bisa? Jawabannya ada kan? Jangankan Kanjeng Nabi, wong bapaknya saja mau dibunuh. Dan orang-orang sudah tahu, cahayanya sudah terlihat. Lalu karena itu sudah ditakdirkan Gusti Allah, maka saat itu juga turunlah malaikat membawa tombak dan membunuh semua pasukan Yahudi. Jawabannya, ketika ada orang yang berlogika kalau Kanjeng Nabi bercahaya pasti akan dibunuh musuhnya, jawabannya tidak usah khawatir, sudah ada yang jaga, sudah ada yang melindungi, ya. Itu yang supaya kalian tidak gagal dalam berlogika. Akhirnya menikah dengan Sayyidah Aminah dan dikisahkan 100 wanita yang tergila-gila pada Sayyid Abdullah sakit semua, sakit panas, bukan corona tapi panas. Setelah hari patah hati, setelah sakit, dan ketika Sayyid Abdullah menikah, di malam pertama Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah menikah, 100 orang tadi mati semua. Itu saking patah hatinya, tidak gemen-gemen. Itu baru bapaknya Kanjeng Nabi, belum Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oke ya. Dah itu saja, ada 3 poin tadi tentang Habib Ali, tentang sanad Sintuduror, tentang isi dari Mahalul Qiyam Sintuduror. Semoga ada manfaatnya. Amin.